Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babe Rahman, channel yang senantiasa memberikan tips dan trik teknik negosiasi kredit macet di lembaga keuangan. Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik yang semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua ya. Jadi setelah saya buat konten tentang CESI kemarin yang Bapak Ibu bisa jumpai, judulnya CESI yang membuat menjadi sensi gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kali ini mungkin karena ada pemirsa kita, kawan kita yang menonton konten saya itu, kemudian beliau mengirim sebuah link berita. Link berita yang, nah ini nanti saya tampilkan di layar saya ini ya. Link itu memberitakan tentang sebuah ormas yang kira-kira meminta beliau untuk pergi dari lokasi tersebut, mengusir beliau dari rumah tersebut karena beliau merasa bukan pemiliknya, dianggap bukan pemiliknya, dan pemiliknya sudah berganti orang, kira-kira seperti itu. Nah, dari diskusi itu akhirnya ternyata diketahui, jadi beberapa tahun yang lalu itu beliau punya pinjaman di sebuah bank ya. Pinjamannya awalnya kurang lebih sekitar 200 miliar. Kemudian setelah terjadi tunggakan, kemudian beliau berusaha menjual aset untuk mengurangi sisa hutangnya gitu. Nah, dan tersisa pinjamannya tinggal sekitar 125 juta. Pokok dan bunga itu total 125 miliar, bukan 125 juta ya, 125 miliar. Nah, ternyata kemudian oleh bank tersebut pinjamannya ini dilakukan subrogasi kepada pihak ketiga. Nah, ini Bapak Ibu, sedikit saya akan ulas ya. Apa itu subrogasi? Subrogasi itu adalah pengalihan, penyelesaian gitu ya, bukan pengalihan. Penyelesaian hutang, katakan si kreditur, si pemberi kredit namanya A. Si debitur, penerima kredit namanya B. Nah, subrogasi itu adalah hutangnya B ini dilunasi oleh C, oleh pihak ketiga, oleh C, katakan namanya C, dilunasi. Sehingga pinjamannya si B kepada A itu lunas. Maka perjanjian kreditnya pun berakhir, pengikatan jaminannya pun berakhir. Itu ya, subrogasi seperti itu. Karena yang melunasi C, maka dibuatlah perjanjian kredit baru antara B dengan C dan pengikatan jaminan baru yang dilakukan oleh C kepada jaminannya milik si B. Jadi mirip-mirip CESI ya. Mirip-mirip CESI yang kemarin saya jelaskan. Kalau CESI itu A memberikan pinjaman kepada B, kemudian A menjual tagihannya, menjual piutangnya kepada C. Mirip ya. Cuman bedanya kalau CESI itu karena hanya menjual hak tagihnya saja kepada C, maka perjanjian kredit A dengan B itu tidak berakhir. Begitu juga pengikatan jaminannya itu tidak berakhir. Karena perjanjian kredit A dengan B itu masih ada. Cuman hak tagihnya dijual kepada C. Itu definisi CESI. Ya. Jadi CESI ini diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di pasal 613. Sedangkan subrogasi diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di pasal 1400 sampai 1403.
Itu diatur tentang subrogasi. Jadi agak mirip-mirip, tapi saya kurang begitu paham, keterbatasan ilmu saya. Setahu saya jarang terjadi seperti itu. Ya, jarang terjadi seperti itu. Makanya ini saya angkat menjadi barang unik ya. Yang sering saya ketahui, subrogasi yang lazim sering terjadi di perbankan, subrogasinya itu adalah penutupan tunggakan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi karena adanya klaim kredit macet yang diasuransi kreditkan ke perusahaan asuransi. Ya, misalnya ini ada bank A, kemudian dia punya nasabah namanya debiturnya si B gitu ya. Nah, karena B menunggak, maka bank A ini mengklaim asuransi kreditnya ke perusahaan asuransi. Jadi waktu si B realisasi kredit, si B ini diikut sertakan ke asuransi kredit. Nah, yang terjadi seringnya ketika si B menunggak, maka bank A ini melakukan klaim asuransi kepada perusahaan asuransi C. Kemudian dibayarkanlah klaimnya untuk menutup atau untuk membayar tunggakannya si B. Nah, karena sifat asuransi kredit sifatnya adalah dana talangan, maka bila suatu ketika si B membayar hutangnya atau melunasi hutangnya kepada si A, maka uang yang dibayarkan oleh si B ini sebagian akan dikembalikan kepada perusahaan asuransi C. Karena sifatnya hanya dalam dana talangan yang suatu saat harus dikembalikan, harus dibayarkan. Kayak gitu. Nah, beda dengan asuransi jiwa ya Bapak Ibu ya. Kalau asuransi jiwa itu ketika debiturnya meninggal, maka bank akan klaim asuransi ke perusahaan asuransi sehingga nanti asuransi melunasi sisa hutangnya si B. Jadi syaratnya adalah masih dalam kurun waktu perjanjian kredit. Misalnya perjanjian kreditnya 2 tahun. Dari tanggal 3 Januari 2025 sampai 3 Januari 2028. Nah, kalau meninggal dalam kurun waktu perlindungan asuransinya dalam 3 tahun itu, maka bank bisa lakukan klaim asuransi. Jadi tidak ada syarat harus menunggak atau tidak boleh menunggak. Nggak ada syarat seperti itu ya. Seringkali saya dapat pertanyaan, Pak, saya suaminya meninggal 1 minggu yang lalu. Kemudian saya lapor ke bank. Tapi karena saya punya tunggakan 3 bulan, sama bank, klaim asuransinya bisa diproses bila tunggakannya dibayar dulu. Nah, itu sering saya mendapatkan keluhan seperti itu. Nah, itu nggak benar. Ya, Bapak Ibu nggak benar. Jadi, terlepas dari apakah debiturnya menunggak atau tidak, kalau yang dilakukan adalah klaim asuransi jiwa, maka bank bisa mengajukan klaim sekalipun pinjamannya masih menunggak, gitu ya. Sepanjang masih dalam kurun waktu pelindungan asuransinya. Misalnya tadi 3 tahun. Selama masih dalam waktu 3 tahun, ya masih bisa diklaim. Justru kebalikannya, kalau misalnya tadinya lancar gitu ya, tadinya lancar, tapi karena yang bersangkutan biasanya pinjamannya misalnya harusnya setornya tanggal 3, tapi dia setor tanggal 30, akhir bulan. Selalu setornya di akhir bulan. Nah, bila yang bersangkutan meninggal di akhir perjanjian, di bulan akhir perjanjian, misalnya perjanjian kreditnya berakhir di bulan Juni misalnya. Karena jangka waktu 3 tahun jatuh temponya di bulan Juni.
misalnya. Perjanjian kreditnya tanggal 3, tapi dia biasa setornya tanggal 30 misalnya. Kok misalnya yang bersangkutan meninggal di tanggal 28 atau di tanggal 29, itu bisa jadi ya, itu justru nggak bisa diklaim asuransinya. Karena sudah melewati batas waktu pelindungan asuransi. Biasanya disebutkan pelindungan asuransi untuk jangka waktu berapa tahun, mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, biasanya berlakunya itu mulai sejak tanggal realisasi. Kalau 3 tahun ya berarti jatuh temponya tanggal realisasi dan bulan yang sama di 3 tahun yang akan datang gitu. Jadi misalnya realisasinya tanggal 3 Juni 2025, dia bila jangka waktunya 3 tahun maka berakhir di 3 Juni 2028. Nah, bila kemudian dia meninggal di tanggal 29 Juni 2028, itu sudah melampaui batas waktu pelindungan dan berpotensi kemungkinan besar klaimnya akan ditolak gitu ya. Jadi beda antara asuransi kredit dengan asuransi jiwa. Kalau asuransi jiwa syaratnya masih dalam masa perlindungan. Kalau asuransi jadi tidak mensyaratkan harus lancar atau menunggak atau tidak boleh menunggak gitu, nggak ada syarat itu. Jadi tadi yang sering berkonsultasi kepada saya bahwa dia harus suruh nyetorin tunggakannya dulu, itu cuman akal-akalan orang bank aja supaya tunggakannya distorin, jadi nanti klaim asuransinya nggak buru-buru, mungkin seperti itu kira-kira. Jadi nggak ada syarat seperti itu. Nah, kembali ke masalah teman kita yang di Surabaya, sebut saja namanya Pak Rio. Balik masalah Pak Rio ini yang mengirimkan link berita itu, memang ada kejanggalan karena Pak Rio ini dia ngirim kemudian dari diskusi dengan saya itu dia ngirim salinan putusan pengadilan dari tingkat pengadilan negeri pertama di PN, kemudian di PT, bahkan di kasasi gitu ya. Dia dimenangkan semuanya gitu. Tapi anehnya dia merasa tidak pernah ada tanda tangan perjanjian kredit dan tidak ada tanda tangan pengikatan jaminan. Itulah yang membuat dia kemudian menggugat ke pengadilan kayak gitu. Nah, Bapak Ibu, ini yang harus dipahami ya. Kalau subrogasi yang dimaksud secara undang-undang, harusnya ketika pinjamannya si B kepada si A, kepada bank A, itu dilunasi oleh C, itu harusnya B dan C ini yang terjadi, yang melakukan transaksi B dan C. Yang aktif mencari kreditur baru itu justru B-nya, ya, debiturnya. Karena logikanya gini, saya punya utang sama si A, saya si B ya, saya punya utang sama si A. Saya sebel kalau ditagih sama dia, marah-marah mulu, ngancam mulu, banting-banting pintu dan sebagainya, saya marah. Terus saya nggak mau lagi punya utang sama si A. Terus saya bilang sama B, B, tolong dong utang saya dilunasin kepada si A. Nanti kita bikin perjanjian kredit baru, saya utangnya kepada kamu gitu. Kan gitu kalau subrogasi ya. Beda dengan cesi. Kalau cesi itu utangnya, perjanjian kreditnya B sama A kan tetap tidak berubah. Kalau subrogasi, perjanjian utang B dengan A itu berakhir karena benar-benar dilunasin. Kalau cesi cuma dijual hak tagihnya. Nah, kita lanjutkan. Harusnya subrogasi itu yang aktif adalah debiturnya. Debiturnya yang mencari kreditur baru. Bukan krediturnya yang mencarikan kreditur baru. Ini kan menyangkut hubungan psikologi juga, kemudian hubungan kepercayaan juga gitu. Menurut saya harusnya yang aktif itu debiturnya. Dia bilang sama C, dia cari orang yang mana, siapa yang mau bantu saya dong, tolong lunasin utang saya kepada si A, nanti kita bikin perjanjian kredit baru. Kan harusnya yang aktif si B. Nah, ketika dia dapat orang, kemudian dia ajak ke bank kepada si A, dilunasin, kemudian bikinlah perjanjian kredit baru. Perjanjian kredit baru loh ya, yang harus dilakukan itu.
Sehingga kalau yang saya baca dari gugatannya Pak Rio ini, itu isinya jadi seolah-olah karena utangnya dia kepada si A dilunasi oleh si C ini yang dia gugat, itu seolah-olah kemudian lahirlah perjanjian hutang piutang, memang perjanjian hutang piutang, tapi menyertakan perikatan perjanjian jual beli. Nah ini yang nggak boleh tuh ini. Harusnya ketika dibuat perjanjian kredit baru antara si B dengan si C, antara Pak Rio dengan C sebagai kreditur baru, harusnya perjanjian kredit yang disertai pengikatan jaminan baru, pengikatan pembebanan hak tanggungan baru. Tapi yang aneh dan unik adalah perjanjian kredit yang menyertakan perikatan perjanjian jual beli. Jadi bila wan prestasi, si kreditur itu cukup dengan mengalihkan menjadi AJB gitu, meningkatkan menjadi AJB gitu. Dan yang ternyata memang terbukti sertifikat itu sekarang sudah dibalik nama kepada namanya si B. Makalah muncullah sengketa itu. Nah ini menarik. Mudah-mudahan Pak Rio lihat konten saya di update perkembangannya kayak gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ini pelajaran bagus sekali buat kita semua. Kalau Anda punya hutang, kemudian Anda di subrogasi, misalnya seperti yang terjadi dengan Pak Rio itu, harusnya sebenarnya yang mencari kreditur baru itu Anda sebagai debitur, bukan krediturnya. Karena kalau Anda nggak percaya dengan kreditur ini, Anda bisa menolak gitu. Anda kan percaya kepada kreditur baru karena Anda sendiri yang mencari, Anda sendiri yang yakin orang ini pasti jauh lebih enak daripada saya utang kepada si A gitu kan, harusnya seperti itu. Karena subrogasi itu menyertakan dengan syarat melunasi utangnya, benar-benar melunasi gitu. Beda dengan cesi. Makanya kalau cesi itu ketika debiturnya tetap nggak bisa bayar atau nggak mau bayar, maka si pembeli cesi ini harus melakukan lelang juga gitu, harus mengajukan lelang untuk dapat mendapatkan uangnya kembali. Begitu juga subrogasi terhadap si pemberi kredit terbaru itu ya, pihak ketiga yang menggantikan kreditur yang atas nama si A, kreditur lama, itu pun harusnya melalui mekanisme lelang gitu. Walaupun dia mendapatkannya secara subrogasi. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau ada yang mungkin mau mengoreksi, menyangkal pernyataan saya, monggo di komen saja di ruang komen supaya juga bisa buat pembelajaran saya dan teman-teman yang lain. Jadi hati-hati ya dengan subrogasi, karena subrogasi itu kadang mensyaratkan hal-hal yang tidak sewajarnya. Karena sudah dianggap utang piutang perorangan gitu. Perorangan mau ngasih utangan tapi dengan syarat-syarat yang di luar kewajaran seperti itu. Jadi Bapak Ibu, konten ini untuk menjawab kegelisahan Pak Rio. Semoga Pak Rio mendapatkan pencerahan, Pak Rio dapat solusi. Memang betul itu harusnya disertai dengan perjanjian kredit baru dan pengikatan kredit baru. Bukan dengan PPJB, itu mau enak-enakan aja, mau menangnya sendiri kreditur penggantinya. Gitu saja, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.